Mujizat itu dilakukan bukan hanya orang-orang dekat dengan Tuhan, bukan orang-orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tidak. Mujizat orang dapat bisa melakukannya jika orang percaya kepada Kristus dan dapat memberitakan segala sesuatu apa yang hendak Yesus Kristus katakan dan apa yang hendak Yesus Kristus perintahkan, hendak diberitakan kepada orang lain. Itulah menjadi bekal untuk orang percaya itu. Dia memberitakan apa yang Yesus Kristus katakan, dia beritakan kepada orang lain. Bekal yang Tuhan berikan yaitu mujizat-mujizat yang ia dapat lakukan. Bahwa orang-orang yang melakukan mujizat, merekalah orang-orang yang percaya, yang mau melakukan firman dan memberitakannya. Shalom. Saya ingin memberikan suatu jawaban stigma orang-orang tentang mujizat. Kok saya tidak bisa lakukan mujizat? Apa Tuhan hanya memilih-milih orang untuk melakukan mujizat? Nah, saat ini saya ingin memberikan jawaban kepada teman-teman bahwa apa yang dikatakan di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18 berkata seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Tapi kita sendirilah yang menjauhkan diri kita dari mujizat. Mengapa hal demikian? Saat ini kita lihat lagi yang tercantum dalam Injil Matius pasal 8 ayat 21 dan 22. Perikop hal mengikut Yesus. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, mereka mengikut Yesus pun tawar-menawar. Mereka masih memikirkan hal-hal duniawi, tidak sungguh-sungguh untuk dapat mengikuti Yesus. Di sini kita bisa lihat timbul tanda tanya dalam pikiran kita. Mengapa saya tidak dapat bisa melakukan mujizat? Jelas yang dikatakan dalam pembacaan tadi yang pertama bahwa tanda-tanda orang percaya nyata yang diberikan kepada orang-orang percaya. Ia akan dapat bisa melakukan mujizat-mujizat yang orang lain tidak dapat bisa lakukan. Nah, saat ini permasalahan mujizat yang orang bisa lakukan, sampai saat ini orang lain memandang bahwa orang yang melakukan mujizat, orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang melakukan mujizat, orang yang selalu aktif dengan Tuhan. Orang yang melakukan mujizat, setiap pemimpin-pemimpin rohani yang selalu kerohanian mereka di atas. Tidak seperti itu. Saya ingin mengatakan, dengar baik, bahwa orang-orang yang melakukan mujizat, merekalah orang-orang yang percaya, yang mau melakukan firman dan memberitakannya. Untuk apa kita memiliki mujizat sehingga kita hanya dapat bisa berdiam diri saja? Nah, mujizat yang kita dapat bisa miliki dan dapat bisa kita lakukan di hadapan orang banyak maupun orang sedikit, itu bagi mereka orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman.
terbeban sekali dalam setiap pemikiran-pemikiran orang-orang di luar sana mengatakan mujizat, dan sampai saat ini pun pemikiran itu masih ada sampai saat ini. Ya, tercantum dalam orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Mujizat itu dilakukan bukan hanya orang-orang dekat dengan Tuhan, bukan orang-orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tidak. Mujizat orang dapat bisa melakukannya jika orang percaya kepada Kristus dan dapat memberitakan segala sesuatu apa yang hendak Yesus Kristus katakan dan apa yang hendak Yesus Kristus perintahkan, hendak diberitakan kepada orang lain. Itulah menjadi bekal untuk orang percaya itu. Dia memberitakan apa yang Yesus Kristus katakan, ia beritakan kepada orang lain. Bekal yang Tuhan berikan yaitu mujizat-mujizat yang ia dapat lakukan. Nah, masihkah kita ragu bahwa mujizat yang orang lain dapat bisa lakukan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Masihkah kita ragu bahwa kita tidak dapat bisa melakukan mujizat? Saya ingin bercerita sedikit, teman saya seorang yang bimbang, bahkan dia tidak merasa bahwa dia itu akan masuk surga. Wanita, seorang mahasiswa, dia mengatakan, saya tidak percaya jika Yesus menjumpai saya di dalam kamarnya. Nah, saat ini saya ingin memberitakan kepada teman-teman, orang yang bimbang, orang yang tidak percaya dapat menyembuhkan orang lain. Itu pasti. Itu atas hak pemilihan Yesus Kristus secara sepihak dan dari pribadinya sendiri, bukan dari manusia. Nah, hal seperti itu saja pun, kebimbangan dia pun kepada Yesus Kristus, dia dapat menyembuhkan orang lain. Nah, mengapa saat ini kita tidak dapat bisa melakukan itu? Biarlah apa yang dapat kita bisa pikirkan, kita dapat pahami, sehingga pemikiran-pemikiran yang tidak dapat harus kita kurung atau pelihara dalam hati dan pikiran kita, biarlah kita dapat bisa dekat dengan Tuhan dan mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.